warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Ulpa, NIM C0D021028. Di sini saya akan mempresentasikan pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Pengertian. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Istilah yang digunakan bagi penghasil pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian, mingguan, atau upah borongan, meski ketentuan perpajakannya berbeda dengan pegawai tetap. Jenis pajak yang dikenakan sama, yakni PPh pasal 21. Di sini kita langsung masuk ke perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Di sini bisa kita lihat di dalam tabel upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian. Apabila penghasilan sampai dengan 450.000 per hari, PH kumulatif dalam bulan sebesar 4.500.000, perhitungannya tidak dikenakan PPh. Jika besar dari 450.000 per hari, PH kumulatif dalam bulan besar kecil dari 4.500.000, perhitungannya PH harian kurang 450.000 kali 5%. Jika PH kumulatif dalam bulan RP lebih besar dari 4.500.000 dan lebih kecil dari 10.200.000, maka perhitungan PH harian kurang PTKP sehari kali 5%. Dan jika PH kumulatif dalam bulan lebih besar dari 10.200.000, maka perhitungan PH bruto setahun kurang PTKP setahun kali tarif PH pasal 17. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Upaya dibayarkan secara bulanan, upah bruto disetahunkan dikurangi PTKP dikali tarif PPh pasal 17 PPh bulanan, sama dengan PPh terutang bagi 12 bulan. Contoh komisaris bukan pegawai tetap. Pandu adalah seorang komisaris di PT Citra Didaktika yang bukan sebagai pegawai tetap dalam tahun 2015, yaitu Januari 2015, menerima honorarium sebesar Rp 60 juta per bulan. Bulan Februari 2015 menerima kembali honorarium sebesar 50 juta rupiah. Berapa PPh pasal 21 dipotong pada Januari dan Februari 2015? Bisa kita lihat di bawah di sini. PPh pasal 21 terutang Januari 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000. Jika dikalikan 15% kali 10 juta sama dengan 1.500.000. PPh 21 yang harus dipotong sebesar Rp 40 juta rupiah. PPh pasal 21 terutang Februari 15% kali 50 juta sama dengan 7.500.000. Perhitungan PPh 21 bagi yang tidak ber-NPWP. Tarif PPh pasal 21 sama dengan 20% lebih tinggi 120% kali tarif sebenarnya. Hanya berlaku bagi pemotongan PPh pasal 21 tidak final. Bila memiliki NPWP dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 bulan 2. Selanjutnya dapat dikreditkan pada SPT tahunan PPh OP orang pribadi. Hak dan kewajiban pemotongan: mendaftarkan diri ke KPP, menghitung, menyetor, melapor PPh terutang setiap bulan kalender, membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh masing-masing penerima penghasilan dan menyimpannya, tetap melaporkan pemotongan PPh tiap bulan walaupun nihil, dapat memperhitungkan kelebihan
penyetoran pada suatu bulan ke bulan berikut melalui SPT masa PPh, membuat BP dan memberikannya kepada pihak yang dipotong. Hak dan kewajiban pihak yang dipotong: mendaftarkan diri ke KPP, membuat surat pernyataan jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun saat dimulai SPDN dan menyerahkan kepada pemotong pajak, membuat surat pernyataan baru bila terjadi perubahan tanggungan paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya, menerima BP dari pemotong. Penyetoran dan pelaporan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika jatuh tempo pada hari berlibur, maka penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Demikianlah presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.